Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Susilawati dan Nida Putri Israni. Di video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan jurnal kami mulai dari pembahasan sampai dengan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan model atau pendekatan implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai acuan dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sampah di Kota Tanjung Pinang. Model implementasi dari George C. Edward III ini berperspektif top-down, merupakan pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk mobilitas. Dalam model implementasi kebijakan dari George C. Edward III ini, terdapat 4 faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang. Adapun keempat faktor yang disebutkan oleh George C. Edward III sebagai berikut. 1. Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian implementasi kebijakan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila keputusan kebijakan ditransmisikan kepada berbagai personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementer bisa konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi yang berlangsung pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang telah berjalan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, komunikasi tersebut berlangsung antara atasan dan bawahan, antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, secara horizontal, yaitu komunikasi yang dibangun antara sesama staf maupun antar kelompok masyarakat. 2. Sumber daya. Sumber daya dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau aset yang dimiliki organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan itu sangat mutlak diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebaik apapun sebuah kebijakan yang dihasilkan, apabila tidak didukung dengan sumber daya, akan mustahil implementasi itu akan terlaksana dengan baik. Sumber daya tersebut terdiri atas beberapa elemen, yaitu staf, informasi, dan wewenang. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang, sumber daya yang ada telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan sumber daya merupakan kunci kedua dalam implementasi kebijakan. 3. Disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yang merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika dalam pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Untuk disposisi yang berlangsung pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang dapat dilihat dari sikap dan kemampuan pelaksana kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik di bidang persampahan di kalangan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Keempat, struktur birokrasi. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan struktur birokrasi yang jelas untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan dengan efektif. Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan dengan membuat prosedur operasi yang standar atau standar operasional prosedur atau SOP yang fleksibel dan melaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sedangkan fragmentasi bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya fragmentasi struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif. Pada saat berlangsungnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang telah didukung dari adanya prosedur kerja yang jelas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang sangat mempengaruhi implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian implementasi kebijakan. Dapat dilihat bahwa komunikasi yang berlangsung pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang telah berjalan secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya terdiri atas beberapa elemen yaitu staf, informasi, dan wewenang. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang, sumber daya yang ada telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan sumber daya merupakan kunci kedua dalam mengimplementasikan kebijakan. Yang ketiga, disposisi. Untuk disposisi yang berlangsung pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang dapat dilihat dari sikap dan kemauan pelaksana kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik di bidang persampahan di kalangan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Yang keempat, struktur birokrasi. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada saat berlangsungnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang telah didukung dari adanya prosedur kerja yang jelas.